kabarnya? Masih semangat ya? Hari ini kita mau belajar tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, biar pada semangat pada pembelajaran hari ini, sebelumnya kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka dulu yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pada materi sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang makhluk hidup juga ya. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang makhluk hidup itu apa sampai nanti ke akar-akarnya. Pada pembelajaran kali ini harapan dan tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menentukan dan menemukan contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, yang ketiga, siswa mampu menemukan dan menyelesaikan soal dalam bentuk hitungan campuran dengan benar. Nah, untuk biar lebih pahamnya lagi, makanya ikuti terus videonya sampai selesai. Baiklah teman-teman, pada materi ini kita akan membahas mengenai manfaat tumbuhan. Di sini saya sudah mempunyai tumbuhan atau yang biasa disebut dengan lidah mertua dan dalam bahasa latinnya atau bahasa ilmiahnya disebut dengan Sansevieria. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari tanaman. Di sini saya mempunyai 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Contohnya adalah tanaman padi berupa makanan pokok di Indonesia. Biji padi berupa gabah diolah menjadi beras dan kemudian dimasak menjadi nasi ataupun lontong dan makanan lainnya. Selain makanan pokok, buah-buahan dan sayuran dari tanaman juga merupakan makanan penting dan merupakan sumber gizi serta nutrisi. Yang kedua, sebagai sumber serat untuk sandang. Hasil tanaman dapat diolah menjadi bahan pakaian yang digunakan sehari-hari. Misalnya, kapas yang digunakan untuk bahan dasar pembuatan kain, kapuk yang digunakan sebagai pengganti kapas, dan getah karet yang digunakan untuk berbagai sandangan berbahan karet seperti sepatu boot.
Yang ketiga, bahan obat-obatan. Tanaman di sekitar kita banyak yang diolah sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Misalnya, tanaman kina yang kulit batangnya dapat diolah menjadi obat malaria. Yang keempat, sebagai sumber bahan bakar. Tanaman dapat diolah sebagai sumber bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Contohnya adalah biodiesel yang diolah dari gula tebu dan dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Yang kelima, sebagai sumber oksigen. Tanaman berfungsi menghasilkan oksigen yang berbentuk dari proses fotosintesis tanaman. Oksigen ini sangat penting karena diperlukan dalam pernafasan manusia dan menjaga kualitas udara. Pada materi selanjutnya akan disajikan 2 paragraf yang nantinya kita akan mencari ciri-ciri kesimpulan. Marilah kita mencermati pada paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Untuk mencari ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Untuk mencari kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Perhatikan teks paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Untuk mencari ide pokoknya, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Untuk mencari kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Selanjutnya, perhatikan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ada 5 poin. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, berisi pokok pembicaraan. Yang keempat, berupa fakta dan jelas. Yang kelima, diakhiri dengan pernyataan yang meringkas esai. Hai adik-adik, di sini kita akan belajar tentang materi PKN, yaitu mengenai lambang-lambang Pancasila. Nah, di sini saya mempunyai media, yaitu puzzle. Pada puzzle ini terdapat gambar-gambar, yaitu ada bintang, mata rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Masing-masing simbol ini mempunyai makna-makna sendiri, dan saya akan mencoba menjelaskannya. Dan sila pertama. Pada bintang ini terdapat 5 sudut. Simbol tersebut melambangkan sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang ini terdapat warna kuning, yang melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada manusia, serta sebagai sebuah cahaya untuk menerangi sifat, dasar, dan tujuan negara. Sedangkan latar belakang yang berwarna hitam ini dalam simbol bintang menunjukkan warna alam yang mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya. Nah, contoh dari kehidupan sehari-hari itu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, yang kedua, itu saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Nah, yang kedua, di sini ada lambang rantai. Lambang rantai ini merupakan lambang yang melambangkan sila yang kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai ini terdiri atas mata rantai yang berbentuk lingkaran dan segi empat yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Segi empat di sini melambangkan laki-laki, dan untuk lingkaran di sini melambangkan perempuan. Kedua mata rantai yang saling terkait melambangkan bahwa laki-laki dan perempuan sejatinya saling membutuhkan satu sama lain, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Nah, yang kedua, di sini kita harus menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan.
Yang keempat, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, di sini ada lambang yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin dimaknai sebagai pohon yang digunakan sebagai tempat berteduh di bawahnya. Lambang pohon beringin ini merujuk pada negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi semua rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah yang mewakili keberagaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, tidak membanggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Dan yang kelima, yaitu menjunjung tinggi persatuan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada lambang kepala banteng, yaitu merupakan lambang yang melambangkan sila yang keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng sering disebut sebagai hewan sosial karena mereka suka berkumpul dengan sesamanya. Hal ini merujuk pada musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, menghormati hasil musyawarah. Dan yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Dan yang selanjutnya di sini ada lambang padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan sila yang kelima, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu seperti melakukan berbagai perbuatan yang luhur, saling membantu antar sesama, melakukan kegiatan gotong royong, dan yang kedua, saling menghargai antar sesama agar tercipta keadilan sosial yang dibantu dengan dorongan suasana kekeluargaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran dalam bentuk soal cerita. Di sini sudah ada beberapa soal cerita yang akan kita coba jawab. Di sini sudah ada soal cerita. Namun, sebelum kalian menjawab, kalian harus melengkapi keterangan terlebih dahulu ya. Ada keterangan diketahui, apa yang ditanyakan, bagaimana cara kalian menjawab, lalu kesimpulan. Pertama, untuk mempermudah kalian menjawab, kalian bisa menggarisbawahi nilai atau angka yang terdapat pada soal tersebut. Diana mempunyai 12 kotak pensil. Di sini kita garis bawahi angkanya 12. Setiap kotak berisi 6 pensil. Karena ini angka, kita juga garis bawahi. Semua pensil akan dibagi ke 4 temannya sama rata. Apakah di sini ada nilai angka? Ya, karena 4 merupakan nilai atau angka, kita garis bawahi juga. Setelah kita garis bawahi, kita masukkan ke keterangan diketahui. Tadi yaitu Diana memiliki 12 kotak. Setiap kotaknya berisi 6 pensil. Pensil akan dibagi ke 4. Berarti dibagi ke 4 temannya. Nah, selanjutnya apa yang ditanyakan? Kalian bisa langsung menuliskan yang ada tanda tanyanya. Berarti dari ini ya, berapa jumlah pensil yang didapat setiap anak? Selanjutnya, bagaimana caranya menjawab? Kita tinggal tulis angkanya saja.
Diana memiliki 12 kotak. Kita tulis 12. Berisi 6 pensil. Berarti kita menggunakan perkalian. Kita kali saja 6. Lalu akan dibagi ke 4 temannya. Berarti kita bagi 4. Bagaimana cara mengerjakannya seperti ini? Kita buka kurung dan tutup kurung perkaliannya dulu. Ini tandanya kita harus mengerjakan terlebih dahulu. 12 dikali 6 sama dengan 72. Baru kita bagi 4. Hasilnya berapa? Iya, 18 pensil. Jadi kita tinggal tulis kesimpulannya. Jadi pensil yang didapat setiap anak berjumlah 18 pensil. Soal selanjutnya kita diminta untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini. Di sini sudah ada pertanyaan, berapa jumlah kentang 3 wadah terbanyak? Karena di sini hanya diminta 3 wadah terbanyak, caranya kita hanya mengurutkannya 3 jumlah kentang terbanyak saja. Kita urutkan ya. Ternyata wadah D urutan pertama, karena jumlahnya paling banyak. Urutan kedua adalah wadah C, dan urutan ketiga adalah wadah B. Kita tinggal menjumlahkan saja. 9.500 ditambah 7.600 ditambah 5.600. Hasilnya berapa? Kita kerjakan menggunakan gunggung susun ya. Di sini 9.500 ditambah 7.600 ditambah 6, 7, 10 tambah 7, 17. Nah, hasilnya 22.700 kentang. Selesai. Ya, kita juga bisa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan operasi hitung berbentuk penjumlahan sekaligus pengurangan dengan data yang ada. Contohnya, kita membuat pertanyaan ingin mengetahui jumlah kentang yang harus ditambah pada wadah D agar sama jumlahnya dengan wadah D. Maka kita ingin mengetahui berapa sih wadah B ini agar menjadi 9.500. Kita harus jumlah berapa? Nah, bentuknya pertanyaan seperti ini. Berapa jumlah kentang yang harus ditambah wadah B agar sama dengan wadah D? Kita tulis saja di sini. Wadah B ada 5.600. 5.600 ditambah berapa agar menjadi wadah D, yaitu 9.500. Caranya gimana agar tahu yang ada di sini? Yaitu dengan cara pengurangan, yaitu yang mau disamakan kan wadah D, yaitu 9.500 dikurangi yang mau dijumlah, yaitu wadah B 5.600. Kita kurangin ya, yaitu 15 kurangi 6 yaitu 9. Tadi udah dipinjam ini 1, masih sisa 8. Jadi hasilnya 3.900. Di sini hasilnya 3.900. Loh, emang benar 5.600 ditambah 3.900 ini hasilnya ini. Kita cek saja. 5.600 ditambah 3.900
6 tambah 9, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 3, 9. Nah, cocok kan? Maka jawabannya yaitu 3.900. Kita tulis di sini. Yaitu jadi jumlah kentang yang harus ditambah pada B yaitu ini 3.900 kentang. Sempurna. Kalian sudah bisa membuat pertanyaan sekaligus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk soal cerita yang bersangkutan dengan operasi hitung campuran. Baiklah, karena adik-adik tadi sudah bisa menyelesaikan operasi hitung campuran dalam bentuk soal cerita, tugas kalian di rumah, kalian mengerjakan halaman 45 sampai 47 pada buku tematik kalian ya. Adik-adik, masih ingatkah kalian materi yang sudah kita bahas sebelumnya? Yuk mari kita ulas secara bersama-sama. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup, yaitu manfaat dari tanaman. Apa aja sih manfaat dari tanaman? 1. Sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber serat untuk sandang. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Dan yang keempat, sebagai sumber bahan bakar. Materi yang kedua yaitu tentang kesimpulan yang baik. Apa aja sih ciri-ciri kesimpulan yang baik? Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Yang ketiga, berisi pokok pembicaraan. Yang keempat, berupa fakta yang jelas. Dan yang kelima, diakhiri dengan pernyataan yang meringkas isai. Nah, setelah itu kita juga sudah mempelajari materi tentang sila-sila Pancasila, yaitu memberikan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cinta dengan tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, tidak membanggakan bangsa lain dan juga tidak merendahkan bangsa sendiri. Yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Dan yang kelima, menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa. Nah, setelah itu materi yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang operasi hitung campuran. Jadi, apabila menemui operasi hitung yang pertama perkalian dan pembagian, maka yang didahulukan adalah perkalian. Yang kedua, jika menemui perkalian dan penjumlahan, maka yang didahulukan adalah perkalian. Yang ketiga, jika menemui perkalian dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah perkalian. Dan yang keempat, jika menemui pembagian dan penjumlahan, maka yang didahulukan adalah pembagian. Yang kelima, jika menemukan pembagian dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah pembagian. Dan yang terakhir, jika menemukan penjumlahan dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah penjumlahan. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita bahas. Jika adik-adik ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyi terlebih dahulu. Lagu yang akan Ibu sampaikan yaitu lagu Suwe Ora Jamu.
bagaimana adik-adik dengan materi yang sudah diberikan oleh ibu gurunya? Semoga dapat dipahami dengan mudah untuk kalian semua. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.